Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin rahmatul muhdah wa ni'matul musdah minal maula jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Amma ba'du. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawa'tum minal jannati maq'adaha. Mudah-mudahan langkah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan selalu kesehatan, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mazilna fi rihabi Nabiyina Muhammad SAW fi hadithihi wal an ma'ana fi hadis Tsani Asyar, hadis yang ke-12. Mari sama-sama kita baca hadis Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil faqatala ahaduhuma sahibahu fal qatilu wal maktulu finnar. Qila ya Rasulullah hadzal qatil fama balul maktul. Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-12 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila bertemu dua muslim bisayfihim, dengan pertemuannya ini artinya dengan pedang, artinya perkelahian atau persengketaan, akhirnya sampai kedua-duanya menggunakan alat yang bisa melukai bahkan membunuh. Faqatala ahaduhuma sahibahu, sehingga dari kedua salah satunya itu ada yang terbunuh. Fal qatil wal maktul finnar, maka yang membunuh ya, dan yang terbunuh kedua-duanya di neraka. Sehingga dikatakan kepada Rasulullah, kila ya Rasulullah hadzal maktul, yang membunuh ya. Hadzal qatil, yang membunuh, ya paham dia di neraka. Fama balal maktul, adapun yang terbunuh nggak paham, ibaratnya ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa yang terbunuh juga di neraka. Qala innahu kana harisan, karena yang terbunuh juga sama posisinya, dia itu artinya niat juga, berusaha juga untuk membunuh temannya tadi, saudara muslimnya tadi. Coba dia ke dulu
keduluan. Tidak mampu artinya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih. Ya. Di dalam hadis ini menerangkan artinya menjelaskan kepada kita betapa mulianya ya, jiwa orang muslim untuk ditumpahkan darahnya dalam satu pembunuhan yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Artinya diharamkan kita menghilangkan satu jiwa muslim, apalagi dasarnya cuma karena sebab hal yang duniawi, ya materi. Ya lain halnya dengan terbunuhnya satu jiwa muslim karena memang syariat membenarkan. Ya contohnya seperti dalam fikih itu ada namanya qatlul bughoh, artinya orang yang memerangi amasalan kayak ahlul riddah atau mani zakah, orang yang mencegah menahan zakat, tidak mengeluarkan zakat, itu kan diperangi. Atau ahlul riba, Allah menyatakan perang dengan para pelaku riba. Artinya kalau sampai terbunuh dengan sebab ini ya enggak jadi satu dosa. Bahkan kalau dikatakan dalam Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat itu wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajrul istihadi nuthbitu. Apa yang terjadi pada zaman kehidupan para sahabat, kan ada peperangan antara sahabat ya, seperti ya tadi bughoh, keluar daripada ketaatan pemimpin, seperti terjadinya peperangan antara Imam Ali dengan Sayyidatina Aisyah, atau dengan sahabat Zubair. Nah ini namanya terjadi para sahabat. Dan kita dalam segi ini kita dikatakan, diperintahkan oleh para ulama, wa ma jara baina sahabi naskutu, apa yang terjadi di antara para sahabat kita nggak boleh panjang lisan, diam. Karena apa? Karena mereka semuanya berbuat itu hasil istihad mereka, dan memeranginya memang diperintahkan gitu. Artinya yang terbunuh pun syahid gitu. Mereka syahid. Tapi kalau sesama muslim bertengkar karena sebab urusan duniawi, lah ini yang bahaya, yang menyebabkan pembunuh yang dibunuh pun dua-duanya di neraka. Artinya memang dosa yang di situ ancamannya neraka, yaitu menghilangkan satu jiwa orang muslim. Sangat itu diancam benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada dalam Quran itu hukum kisos. Yang membunuh ya dibunuh lagi. Apa yang dikatakan kejam? Kisos itu. Ya enggak, karena justru dengan kisos itu akan terjadi kehidupan. Berapa banyak jiwa sekarang ini, ibarat apalagi jiwa orang muslim, ya enggak?
yang terbunuh siang, malam, pagi, sore. Dalam sekejap terbunuh jiwa orang muslim. Udah jelas mereka apa namanya terzolimi. Betapa murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangankan yang seperti itu, ada sahabat membunuh seorang musuh yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan itu adalah sahabat putra daripada sahabat, ibaratnya daripada putranya Zaid bin Harithah. Kalau nggak salah Usama bin Zaid. Ketika terbunuh terdengarlah bahwa dia membunuh musuh yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah murka. Kenapa kamu sampai membunuhnya? Ya Rasulullah, dia mengucapkannya itu karena berlindung daripada takut takut mati ibaratnya. Kata Rasulullah, hal syaqaqta sadrah, apakah kamu udah membelah dadanya? Artinya apa? Kamu tahu hatinya. Hati kan hanya Allah yang tahu. Artinya Rasulullah begitu murka. Kenapa? Karena memang seperti itu. Kalau udah mengucapkan faida, dalam hadis dikatakan umirtu an uqatilan nas gitu, hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk menghadapi musuh, artinya perang, sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah mengucapkan hal itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asamu minni dima'ahum, maka terjagalah, mulialah darah mereka. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dan juga harta mereka. Fahisabuhum Allah, udah diserahkan kepada Allah, enggak lagi digali. Kenapa? Dia udah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ini juga sudah kita bahas dalam Ashabul Mubiqat, 7 golongan dosa yang termasuk muhlikat, artinya membinasakan, artinya menyebabkan orang masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan qatlun nafsil lati haramallah illa birhaq, membunuh satu jiwa muslim tanpa ada kebenaran. Karena dalam hadis dikatakan istanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa ini. Di antaranya apa? Qatlun nafsul lati haramallah illa birhaq, membunuh satu jiwa, hilang satu jiwa orang muslim ya, kecuali dengan kebenaran. Jangan sampai kita terjatuh pada dosa yang berkaitannya dengan menghilangkan satu jiwa muslim, ataupun berantara sama berantarakan. Emang orang lagi dicari, kejar-kejar, ngejarnya pakai golok lagi, ya. Mana si anu, ya. Pakai palu, pakai apa lagi? Ya artinya yang bisa membunuh lah. Dia memang dikasih tahu no, ada di sono no, di pojok no, dia ngumpet no, ya ikut dosa membunuh. Walau bisyatril kalimah, dalam hadis dikatakan walaupun hanya separuh dari kalimat. Kalau kalimat ibaratnya kan satu kalimat rumah, dia baru rum doang, masuk, tenang. Atau kalimat juga tidak, cuma isyarat doang, ya. Mana si sebulan, mata yang kedip, tiba-tiba di belakang, ya kena juga, ya. Kayak begitu.
Nah, insya Allah ya, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari segala hal-hal yang menyebabkan kita menjadi celaka binasa di akhirat. Artinya kita sekarang ini ada di penghujung tahun daripada tahun Hijriah, kita akan berpindah pada tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan akhir-akhir daripada tahun ini menjadi hari-hari yang terbaik buat kita. Maka jagalah hari-hari terakhir ini, jam-jam dan malam siang waktunya untuk menjadi hal yang husnul khatimah. Apapun kita harus pikirkan, kita mengakhiri tahunnya dengan baik, mengawali tahun dengan baik. Kenapa? Karena orang hidup itu, apalagi meninggal dunia, bagaimana hidupnya. Kalau hidupnya baik, meninggal dunianya baik. Seperti saudara kita, ya, almarhum Heru Muslim, meninggal dia habis ngaji, begitu. Ya, karena sering kita dengar, ya, kalau kita itu hidup di dunia yang sementara, Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita ini untuk itu, hal yang besar, hal yang agung, hal yang mulia, apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah ini ibaratnya ya, semua kita harus memakmurkan, jangan sampai waktu kita ini terputus dengan begal-begal waktu. Tahu nggak begal-begal waktu? Ya setan, iblis, ya setan manusia, setan jin, semuanya ya emang maunya memisahkan kita, menggelincirkan kita, yang seakan-akan hidup nggak tahu arah, gitu. Nah, arah kita itu tadi, illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Artinya masa depan itu dengan duduk di majelis ilmu, dengan duduk melangkah kita ke tempat yang baik, membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Artinya hadiahnya masa depannya jadi luar biasa. Ya, bahagia di alam barzah, terlebih lagi bahagia di alam akhirat. Waktu kita jadi makmur dengan kebaikan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikenal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersilaturahmi dalam kebaikan. Nah, ini harus kita syukuri. Nah, insyaallah kita mengakhiri tahun kita dengan baik dan mengawalinya itu dengan baik apabila kita saling berkaitan dalam kebaikan, kumpul dalam kebaikan yang diberkahi semua umur kita, dan Allah berikan kepada kita semuanya kemudahan baik urusan dunia dan akhirat. Wa hadiniya wa liqiratis salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina ya
Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Kita kulubana, kita kulubana ala tilawatil Quran. Maka kulubana ala tilawatil Quran. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Batahu, ya Alimu, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Batahu, ya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bismillah wa subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma asil maqasidana wa baligh muradana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana dzulmna anfusana wa la taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.